selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi radio microwave. Nah, baik, yang pertama kita langsung saja. Langkah yang pertama kita akan setting IP dari laptop. Teman-teman masuk ke sini. Kita setting IP versi 4-nya menjadi 192.168.1. Kemudian saya akan buat IP laptopnya menjadi 1.50. Untuk subnet masknya tetap otomatis, gateway-nya kita kasih kosong saja, kemudian DNS-nya kita kasih kosong, lalu kemudian kita save. Baik, ya di sini sudah tertera IP laptopnya sudah 192.168.1.50. Baik, kemudian kita lanjut ke setting radionya. Kita masuk ke Google Chrome untuk masuk di websitenya. Kita ketikkan 192.168.1.1 untuk kita masuk ke sistem radio microwave-nya. Di sini ada muncul username dan password. Kita isikan username-nya admin, passwordnya juga admin. Kemudian kita klik apply. Lalu ya, ini dia tampilan awal dari radio microwave Ceragon. Kemudian kita akan setting. Yang pertama kita setting di menu platform, kemudian self management, kemudian chassis configuration. Ini untuk mengaktifkan radio modem kontrolnya. Ya, kita harus cek dulu radio RMC-nya itu di bagian mana, di slot yang keberapa. Kita pastikan dulu. Ya, di saya punya itu ada slot 3 dan 4. Jadi slot 3 kita akan aktifkan dan slot 4 kita akan aktifkan juga. Cara aktifkannya adalah pilih centang yang ada di sini, pilih slot 3, kemudian edit, lalu expected card IP kita ganti, ubah menjadi RMCB, kemudian di apply. Nah, di sini sudah tertera bahwa slot 3 sudah ada RMC-nya yang B, tipe B. Kemudian kita aktifkan kembali di slot yang keempat, tapi yang ini ya, edit seperti yang cara yang tadi. Oke. Nah, RMC 3, slot 3 dan slot 4 sudah ada. Nanti di perangkat IDU lampunya sudah menyala. Kemudian masih belum menyala, minta maaf, belum menyala karena di sini masih disable. Nah, cara menyalakannya adalah centang slot 3 dan slot 4, kemudian pergi ke slot admin state, kita pilih enable, kemudian apply. Oke. Ya, di sini dibilang the system is in software activation key. Ya, itu artinya kita punya kendala di aktivasi key. Nah, jadi akan kelihatan kuning seperti ini. Bagaimana caranya supaya ini akan hilang? Itu di sini, teman-teman. Di activation key, kemudian activation key configuration, lalu demo admin kita kasih enable dan apply. Oke, kembali seperti semula. Nah, kita sudah masuk, kita sudah kasih aktif RMC-nya, kemudian kita ubah, kita akan ubah nama radio microwave-nya kita. Kita ubah menjadi nama, contohnya microwave radio Koko Papua. Oke, kemudian setelah itu di apply kembali. Ya, ini sudah nama radionya sudah mulai berubah jadi microwave radio Koko Papua.
Kemudian setelah itu kita akan ganti IP microwave-nya dengan cara kita ke menu networking, kemudian pilih lokal. Nah, di sini IP versi 4-nya adalah 192.168.1.1. Kita akan ubah menjadi 192.168.1.100. Oh sorry, bukan 100 karena gateway-nya sudah ada di sini 100, jadi 110 deh. Nah, kita ubah begitu. Oh, sebelum itu teman-teman, saya lupa, kita harus invent adminnya, kita enable, kemudian apply. Setelah itu kita baru ubah IP-nya jadi 110, dan kita apply. Sudah, akan tunggu. Ya, di sini tertera tulisannya IP address change. Press OK to login again. Oke, kita klik OK, dan otomatis website akan terbaca yang tadi kita ganti 1.110. Kemudian kita masuk lagi admin, passwordnya admin juga, kemudian klik apply. Oke, sudah. Sekarang kemudian kita setting radio parameter. Nah, di sini ada TX dengan RX. TX ini maksudnya adalah transmit yang mengeluarkan sinyal, kemudian RX ini maksudnya adalah receiver. Nah, jadi teman-teman semua, kita harus perhatikan TX dengan RX-nya yang ada di OCB. Kita harus catat di situ di radio microwave-nya kita, TX dengan RX-nya itu berapa frekuensinya. Nah, untuk itu caranya adalah untuk mengubah TX dengan RX-nya adalah kita klik radio slot 3 yang kita akan ubah, kemudian klik edit. Nah, ya, kita akan ubah TX-nya. TX yang ada di OCB itu slot 3 itu adalah 7498, dan untuk RX-nya 7659. Nah, kemudian setelah itu kita ke menu TX mute. Nah, di sini tertera mute toh, kita harus ubah menjadi unmute. Oke, kemudian klik apply lagi. Nah, oke, slot 3 sudah berubah TX dengan RX-nya. Kita akan ubah juga slot 4 TX-nya dengan RX-nya dengan cara yang seperti tadi. Kita klik edit, lalu TX-nya kita masukkan 7226, RX-nya 7387. Nah, kemudian TX-nya mute, di unmute, kemudian apply. Semua sudah kita atur TX dengan RX-nya. Nah, di sini RX level dengan modem MSC-nya sudah terkoneksi, ada koneksi dengan radio yang side yang kedua. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat sebelum kita atur dB-nya di sini itu min 99, di sini juga min 99. Itu sangat besar sekali. Jadi setelah saya sudah atur frekuensinya dengan TX dengan RX-nya, sudah mulai ada perubahan di sini. Nah, itu tandanya radionya kita sudah mulai terkoneksi. Nah, oke, kita lanjut lagi ke MRMC di symmetrical script ESI. Nah, ini adalah fitur untuk mengubah channel bandwidth-nya. Nah, sedangkan yang kemarin radio bukan kemarin, tadi saya sudah pasang radio OCB yang 7 GHz. Jadi untuk
script ID-nya di 10.05, kemudian channel bandwidth-nya 28.000 MHz. Jadi kita akan ubah, sedangkan di setelan default-nya sini script ID-nya 10.04. Jadi kita akan ubah di 10.05. Jadi cara ubahnya adalah pilih script ID yang ini, kemudian script configure script. Nah, di sini dikatakan di sini MRMC script operational mode itu harus kita ubah menjadi adaptif. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan fix tadi itu akan berfokus, tapi kalau adaptif sedangkan kita punya radio di kondisi cuaca yang ekstrim seperti di Papua ini agak susah untuk fokus. Jadi kita pilihnya di adaptif supaya beradaptasi dengan alam sekitar. Nah, jadi untuk script maksimum profilnya kita pilih ke profile 6, kemudian kita klik apply. Nah ini teman-teman, kita sudah lihat sudah tercentang di 10.05. Kemudian satu lagi kita ubah radio slot 4-nya seperti radio slot 3. Nah, kita pilih yang ini. Setelah itu configure script. Setelah itu kita ganti ini fix menjadi adaptif. Kita ubah ini menjadi profile 6. Kemudian apply. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa cek juga dari MRMC status juga di sini ada tertera radio slot 3 dan radio slot 4 ini. Nah, sekarang kita masuk ke untuk buat multikarirnya. Dulu multikarir ABC, kemudian dia. Di sini kita boleh isikan dengan nama microwave radio tadi Koko Papua. Ya, nah kita kasih beri nama ini microwave radio Koko Papua, kemudian klik next, next lagi, finish, kemudian submit. Oke, kita tunggu prosesnya. Ya. Ini terbilang configuration complete successful. Oke, kita kasih keluar dan sudah selesai untuk setting radio microwave-nya. Nah, oke, sudah. Nah, sini teman-teman ada masalah, ada alarm di radio slot 4 port 1. Di sini tertera ada tanda ini. Ya, ternyata dari set sebelah masih belum terhubung dengan frekuensi yang ini. Jadi untuk slot yang radio slot 3 sudah terhubung bagus, tidak ada alarm. Tapi yang slot 4 ini ada masalah karena belum terhubung dengan site yang di sebelah. Kita akan tunggu dari site yang di sebelah. Oke, sudah. Ya. Multikarir. Alarm ya. Oke, yang disebut dan baik. Ini dia yang demolition ini. Teman-teman, itu tadi caranya konfigurasi radio microwave, set mereknya Ceragon.
Baik, mungkin ada yang mau komen-komen dan juga like video saya. Silahkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.